الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita tentunya semua bersyukur telah berada di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan hadir dengan membawa banyak sekali karunia dan kemuliaan. Bulan Ramadan, kehadirannya tentu paling tidak kami pada kali ini menggarisbawahi pada dua hal. Yang pertama, kehadiran bulan Ramadan dalam rangka mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang mulia. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dibanding bulan-bulan yang lain. Bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada kita agar kita mampu mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang mulia. Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik daripada kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber daripada kemuliaan. Disebut di dalam surah Al-Alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Allah yang maha mulia kemudian menciptakan sosok makhluk yang paling mulia pula, yakni Rasulullah alaihi salatu wassalam. Khairu khalqillah, makhluk terbaik, sosok manusia yang menempati derajat yang disebut di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau adalah yang diberikan oleh Allah, pemilik daripada keagungan, kemuliaan, akhlakul karimah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Quran yang mulia kepada makhluk yang paling mulia, yakni Rasulullah SAW, diturunkan di bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Disebut di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sehingga dari semua proses yang ada itu, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbukal Akram, Rasulullah sebagai sosok manusia yang paling mulia akhlaknya, yang menjadi uswatun hasanah kepada kita. Melalui beliau pula kita bisa mendapatkan kemuliaan daripada Al-Quran, dan di mana Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan yang mulia pula. Alhamdulillah, sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Tujuan terbesar adalah bagaimana mengangkat derajat kita dari posisi yang paling rendah, asfala safilin, menaik, meningkat menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan memanfaatkan, menjadikan bulan Ramadan sebagai wahana untuk sebanyak-banyaknya beribadah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menaikkan level daripada kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mulia pula. Alhamdulillah, kemudian yang penting kita garis bawahi, untuk mencapai kemuliaan itu Allah Subhanahu wa taala kemudian melatih kita.
untuk meraih kemuliaan itu ada proses spiritual exercise, ada latihan spiritual. Kita diminta untuk menahan lapar, menahan haus, dahaga, menahan keinginan syahwat, dan hal-hal yang sifatnya artifisial lainnya, yang seringkali kita disibukkan olehnya. Karenanya di bulan Ramadan itu kita melatih diri agar melepaskan ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seringkali kita bergantung kepadanya. Di luar bulan Ramadan kita terlalu sangat bergantung kepada makan, kepada minum, kepada pakaian, sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Begitu pula kita sangat tergantung dengan menuruti keinginan syahwat dan hawa nafsu kita. Karenanya di dalam muqaddimah tadi kami mengutip surah Al-Ikhlas, Allahus Samad, hanya kepada Allah lah kita menggantungkan segala pengharapan, segala keinginan, dan segala hal yang berkaitan di dalam hidup kita di muka bumi ini senantiasa digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Samad. Dan orang yang mulia adalah orang yang berhasil menjadi orang yang Allahus Samad itu. Nah, bulan Ramadan kemudian hadir dalam rangka melatih kita agar tidak terlalu bergantung kepada makan. Kita berlatih menahan keinginan makan agar tidak terlalu bergantung kepada makan, kepada minum, ya, kepada pakaian, kepada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini, kepada uang, kepada apapun yang kita kejar selama ini di muka bumi ini. Ya. Sehingga kalau kita menyaksikan kebanyakan manusia sehari-harinya sangat bergantung kepada apa yang dia makan, sangat bergantung kepada minuman, bahkan ada yang menjadi candu kepada minuman keras, bahkan mereka memakan yang tidak baik untuk dimakan, makanan-makanan yang haram, kemudian makanan yang merusak seperti narkoba dan sebagainya, itu pun dia makan. Nah, ini gambarannya kita berlatih ya dengan menahan diri dari makan, minum, keinginan syahwat, dan hal-hal yang sifatnya keduniaan lainnya, itu akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mulia. Gambaran yang sederhana daripada kemuliaan itu ketika dia mampu menahan diri, mampu mengendalikan dirinya, ada pengendalian dirinya terhadap yang selama ini dia selalu disibukkan oleh hal tersebut. Yaitu keinginan makan, minum, syahwat, dan yang hal-hal yang lainnya yang kita saksikan keseharian 24 jam manusia di dunia ini disibukkan oleh hal-hal tersebut. Disibukkan oleh keinginan hawa nafsu, makan, minum, hal-hal yang perut dan di bawah perut, hal-hal yang menutupi tubuhnya, outfit yang dia pakai, kemudian kendaraan, rumah yang ingin dia nikmati dan sebagainya. Itu semua yang menyibukkan manusia hari ini, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alhaakumut takatsur. Banyak orang yang sangat bergantung kepada keinginan untuk hidup secara bermewah-mewahan. Kemudian dikatakan oleh Allah hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian dia masuk ke dalam kubur, sampai tanah itu masuk ke dalam mulut mereka, baru dia sadar ternyata kita harus semata-mata bergantung kepada Allah semata. Alhamdulillah, semoga dengan hadirnya Ramadan ini melatih kita untuk senantiasa menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.